Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kita bisa memberikan video tutorial atau video terkait dengan sosialisasi kurban untuk agen kurban di tahun 2020 ini, yang nantinya bisa dipakai sebagai panduan oleh semua agen yang ada di Malang Raya. Ya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan sahabatnya di yang berikutnya. Alhamdulillah, Ustaz-Ustazah agen kurban Nurul Hayat atau relawan kurban Nurul Hayat, tahun ini kurban sedikit berbeda dengan tahun lalu karena dengan kondisi COVID ini otomatis kita harus menyesuaikan terkait dengan prosesi penyembelihan, prosesi pengambilan hewan, dan prosesi yang lainnya. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk mensosialisasikan terkait dengan teknis pelaksanaan kurban Nurul Hayat Malang di tahun 2020 ini. Langsung saja biar tidak memperpanjang waktu. Yang selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semuanya, Ustaz-Ustazah relawan kurban Nurul Hayat yang kita repoti lagi ya. Saya minta bantuan untuk menyalurkan hewan kurban ke daerah masing-masing ya. Tentunya ini mudah-mudahan menjadi amal soleh jenengan semuanya, amal jariah panjenengan semuanya. Niatnya kita membantu ya, mudah-mudahan jenengan juga bisa mendapatkan pahala atau sedekah jariah dari apa yang sudah jenengan niatkan ya. Niatkan semuanya karena Allah. Ini membantu kami Nurul Hayat, juga membantu customer kurban Nurul Hayat, membantu donatur kurban Nurul Hayat untuk menyalurkan hewannya ke daerah-daerah pelosok atau daerah-daerah wilayah binaan dari Nurul Hayat ya. Di tahun ini tidak ada perubahan yang drastis terkait dengan teknis kurbannya. Yang jelas masih sama kayak tahun lalu, hanya perbedaannya hanya di segi pelaksanaan di tempat jenengan, karena kita harus mengikuti prosedur COVID yang sudah ditentukan oleh pusat, dan itu hukumnya wajib ya, bisa harus dilaksanakan untuk agar kita mencegah penularan atau penyebaran COVID-19 ini ya. Yang pertama, untuk laporan pelaksanaan kurban ini di tahun 2020 ini adalah yang terpusat di Surabaya. Jadi teman-teman agen atau rekan-rekan Ustaz-Ustazah nanti yang terpilih sebagai agen nanti akan dibuatkan grup khusus oleh Mas Ferry. Ketika jenengan melihat video ini, otomatis jenengan akan kami minta bantuan, akan kami minta tolong untuk menyalurkan hewan kurban ya. Setelah jenengan bergabung di grup yang sudah di grup WA ini, jenengan akan diminta untuk ngisi formulir ya. Jadi ngisi formulir agen yang nanti akan kita sharekan di grup ini ya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ada tahun ini agak berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu jenengan ngambil sendiri di kandang, yaitu di wakil, tahun ini agar memudahkan jenengan dan agar juga waktu kita juga efektif, tahun ini untuk hewan kurban akan kita antar langsung ke lokasi tempat penyembelihan jenengan. Jadi kita antar langsung ke tempat jenengan ya. Nanti jenengan hanya koordinasi dengan Mas Ferry atau Mas Evan untuk teknis penjemputan atau teknis janjiannya dengan drivernya ya. Jadi jenengan tinggal nunggu di balai desa, di masjid atau di kantor kecamatan, minta tolong nanti diantarkan atau dijemput di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan itu. Pilih lokasi yang memang mudah untuk dicari oleh driver kita ya. Jadi tahun ini agar memudahkan jenengan untuk pengambilan hewan kurban sudah tidak ada lagi. Jadi hewan kurban langsung kita antar ke tempat jenengan ya. H-2 atau hari Rabu
hewan kurban sudah kita distribusikan ke lokasi-lokasi yang tempat jenengan. Itu perubahan yang pertama. Selain nanti perubahan di prosedur penanganan atau prosedur penyembelihan saat COVID. Itu. Terus untuk dokumentasi itu sama kayak tahun lalu. Jadi ada foto sebelum disembelih sama kayak tahun lalu. Jadi hewan itu difoto pas pada saat hidupnya. Kemudian ada yang megang vinil, ya, ada yang megang banner. Banner ini hanya ditulis nama pekurban saja, tidak perlu ditulis nama nomor ordernya. Mungkin nanti kalau kita nutut akan kita buatkan sekalian kita tuliskan di banner itu nama pekurbannya. Jadi jangan hanya tinggal memfoto saja. Dan yang difoto yang megangi itu jangan banyak-banyak, cukup 1 atau 2 orang saja. 1 megang kambing, 1 megang bannernya atau vinilnya yang sudah ada tulisannya nama pekurbannya. Itu yang pertama. Yang kedua, hewan disembelih atau hewan foto dokumentasi setelah disembelih, ya sama kayak tahun lalu. Jadi hewan ketika sudah disembelih kan ditaruh di bawah, kemudian vinilnya taruh di atasnya. Kalau bisa menutupi bagian leher yang tergorok atau bagian leher yang ada darahnya, itu kalau bisa ditutupi dengan vinilnya. Tapi diperlihatkan badan hewannya yang sudah tersembelih itu tadi, ya. Tuh. Terus untuk foto penyaluran atau penyerahan daging, diharapkan yang pertama foto itu bagi yang menyerahkan atau jangan selaku koordinator, saya minta pakai identitas Nurul Hayat. Bisa kalau guru ngaji kan ibuku, anggota ibuku semuanya insya Allah sudah punya jaket. Jaket itu bisa dipakai pada saat dokumentasi serah terima daging, ya. Usahakan nyari yang kondisi-kondisi yang yang memang layak untuk dibantu gitu, layak untuk diserahkan, kayak backgroundnya yang rumahnya masih gede atau rumahnya yang tidak bagus. Jangan pakai background atau rumah yang keren atau yang masih gedung yang sudah bagus, sudah cat bagus, kemudian sudah di proslen temboknya, ya. Kalau bisa nyari background atau rumah orang-orang yang memang layak untuk dibantu atau secara ekonomi namun masih lemah ekonominya. Terus yang kedua, yang menerima itu kalau yang perempuan diusahakan pakai kudung atau jilbab, biar sopan. Atau yang laki-laki pakai pakaian yang sopan, kaos atau baju boleh. Jangan yang OT-OT atau pakai hanya singlet saja untuk yang bapak-bapaknya, apalagi yang ibu-ibunya, ya. Kalau yang penerima mbah-mbah itu diharapkan memakai baju yang layak, ya. Baju yang layak dipakai, baju yang pantas untuk didokumentasikan. Terus kalau bisa backgroundnya itu kalau memang tidak dapat rumah yang kondisinya di bawah kekurangan, itu bisa berlatar belakang sawah, persawahan atau tegalan atau apa, background yang menunjukkan bahwa itu di desa, ya. Jangan sampai depannya pasar atau toko, jangan. Jadi diusahakan background yang menunjukkan bahwa lokasi penyaluran itu adalah lokasi di desa. Tuh. Terus kemudian setelah foto itu kita hanya minta 3 foto, yaitu foto hidup saat kami masih hidup atau hewan masih hidup. Yang kedua, foto saat setelah penyembelihan, jangan pas penyembelihan. Yang ketiga adalah foto pada saat penyaluran. Yang keempat adalah foto berita acara. Berita acara yang sudah terisi nama desa, kelurahan, kecamatan. Terus jangan lupa berat hidupnya ditulis. Berat hidupnya ditulis di berita acara itu, kemudian tanggal penyembelihannya juga ditulis, kemudian ditandatangani oleh panitia sama tokoh masyarakat setempat, dan juga jangan lupa harus ada stempel bebas apapun itu, mau stempel TPQ, mau stempel masjid, mau stempel musola, mau stempel pondok, atau mau stempel
RT RW monggo, yang penting ada stempelnya ya. Terus kemudian pengambilan foto kalau bisa semuanya itu, baik yang hidup, hewan hidup, terus kemudian hewan sudah sembelih, sama dokumentasi kalau bisa pengambil HP-nya landscape. Jadi posisinya seperti ini ya. Posisinya seperti, jalannya seperti ini ya. Harapannya seperti ini posisinya, landscape. Oke, agak sama-sama seperti biasanya. Terus untuk foto berita acara itu juga sama, pakai posisi landscape. Terus kemudian posisinya ini kertasnya di atasnya gini. Oke, di atasnya gini. Jadi semua bagian dari kertas itu bisa terfoto dan enak untuk dibaca. Oke, jadi seperti ini. Tegak lurus dengan posisi kertasnya gitu. Sama kayak ya tahun-tahun sebelumnya. Oke, seperti itu. Terus untuk foto, kemudian 4 foto tadi diinput ke website yang nanti akan kita berikan di grup ini. Terus kemudian sama kayak tahun lalu harus masukkan email agen atau agennya, email yang sudah didaftarkan tadi, agen titik wilayah mana kayak Kalipare atau Pagelaran, Wonalegi dan sebagainya. Itu nanti akan masuk di situ. Kemudian foto itu diupload di situ. Ya, diupload di situ sama kayak tahun lalu. Jangan lupa berat hewan hidupnya itu ditulis di berita acara ya, dan ditulis di form website itu. Kemudian biar tidak hilang HP itu, dan kami di Nurul Hayat ini Malang ini bisa mengkoreksi foto jenengan. Harapannya foto yang sudah jenengan upload di web tadi atau jenengan sudah laporkan di web tadi, silakan share juga di grup ini. Jangan banyak-banyak, hanya 3 foto saja. Biar nanti kalau ada apa-apa, sewaktu-waktu ada apa-apa, kita sudah punya backup fotonya dari jenengan ya. Biar foto di jenengan juga nggak hilang gitu. Jadi ketika ada kekeliruan atau ada apa, kami Mas Ferry, Mas Evan, saya sudah punya foto backup dari jenengan ya, itu. Terus untuk laporannya sama kayak tahun lalu juga, hari H itu harus segera dikirimkan biar tidak lupa dan biar tidak terhapus fotonya. Karena alhamdulillah tahun lalu semuanya sudah tertib, sudah sesuai dengan yang kami inginkan. Hari H itu setelah penyembelihan langsung diinputkan di website yang sudah kami berikan tadi ya. Terus itu yang poin-poin yang bisa saya sampaikan untuk sosialisasi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya terkait dengan protokol COVID. Oke. Jadi sudah ada, kami menerima surat edaran dari Kementerian Agama. Jadi insya Allah semuanya sudah menerima mendapatkan informasi ini. Jadi saya hanya mengulang sekali lagi bahwa pelaksanaan kegiatan penyembelihan hewan kurban ini ada surat edarannya dari Kementerian Agama ya. Namanya kita berhidup bernegara ya, kita harus mematuhi itu ya. Berikut saya sampaikan tentang pelaksanaan kegiatan penyembelihan hewan dan kehalangan daging kurban dalam situasi COVID-19 ini. Oh ya, kelupaan, mohon maaf. Untuk pada saat serah terima hewan, pada saat serah terima daging kurban, sebisa mungkin tidak memakai kresek ya. Pada saat dokumentasi saja. Di daerah itu biasanya kan ada daun pisang, terus kemudian ada daun jati yang biasanya dipakai untuk bungkus daging. Itu kalau ada bisa pakai itu ya. Itu diserahkan daging yang sudah terbungkus dengan daun pisang atau daun jati ya, biar kita kelihatan natural dan menjaga lingkungan, ramah lingkungan gitu ya. Jadi disampaikan ke donatur itu kita juga menjaga lingkungan. Yang di foto saja. Kalau yang lain mau pakai kresek juga monggo, nanti akan kita siapkan di Mas Ferry untuk kresek. Oke. Kembali lagi ke surat edaran Kemenak, yaitu saya bacakan yang pertama, agen salur dan panitia kurban, beserta masyarakat lingkungan sekitar harus menghindari kerumunan.
Jadi cukup yang nyembelih panitianya mungkin 1 atau 3 atau 4 itu terserah jenengan, yang penting diusahakan tidak ada kerumunan. Harus menghindari kerumunan dan menerapkan physical distancing di area pelaksanaan kurban. Jadi jaga jarak, kita patuhi itu. Terus yang kedua, agen jalur memastikan, jadi jenengan tak tahu dipastikan proses penyembelihan, terus kemudian proses pengkulitan, penanganan daging hingga pendistribusian harus sesuai dengan protokol pencegahan COVID-19. Minimal bersarung tangan dan memakai masker. Minimal masker saja lah. Kalau memang sarung tangan dirasa kesulitan. Jadi penerima, pokoknya yang didokumentasi itu harus pakai masker. Baik itu yang menerima atau yang memberikan, semuanya harus memakai masker. Ketiga adalah komitmen untuk memaksimalkan hasil penyembelihan yang asuh. ASUH, yang A-nya adalah aman, S-nya adalah sehat, U-nya adalah utuh, dan H-nya adalah larut. Jadi jenengan sudah paham lah tentang kurban ini. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah pembatasan anggota masyarakat yang mengikuti tahapan proses penanganan hewan kurban, termasuk dalam foto dokumentasi hewan kurban. Jadi kita laksanakan itu protokol kesehatannya, social distancingnya kita jaga jarak, kita jaga. Itu yang kelima adalah kebutuhan dokumentasi terkait dengan penyerahan daging kurban. Mohon menggunakan bahan ramah lingkungan. Ini yang saya sebutkan tadi. Bisa pakai daun jati, pakai daun pisang, pakai besek atau sejenisnya. Jadi untuk menjaga lingkungan, gitu. Ini hanya untuk kebutuhan dokumentasi saja. Ada 5 protokol COVID yang harus dilaksanakan, terutama untuk yang terdokumentasi, yang terfoto. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.